Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun aku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu, ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun aku kan menyembah-Mu. Aku kan berserah hanya kepada-Mu Tuhan, sebab aku percaya hanya di dalam-Mu, hanya di dalam-Mu ada kuasa, ada kemenangan. Oh haleluya, aku percaya penuh
kepadamu, Yesus. Sebab Kaulah Allahku, sebab Kaulah Bapakku, Kaulah penolongku, Tuhan. Oh, kami percaya padamu, kami kan nyanyikan hanya padamu, kami naikkan syukurku hanya padamu, Tuhan. Haleluya. Oh, sebab kami percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah pengharapanku, Kaulah penolongku, Tuhan. Kini kami anak-Mu datang sujud di kaki-Mu. Kami perlukan Engkau, sebab kami tak dapat sendiri, tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Engkau, Tuhan. Kami mau percaya, lebih percaya lagi padamu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun aku kan menyembah-Mu. Oh, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun aku kan menyembah-Mu. Aku kan menyembah-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita patut bersyukur karena Tuhan tetap Tuhan yang baik yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan lihat di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa menyimaknya dalam Alkitabnya masing-masing. Begini bunyi firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Sesuatu yang luar biasa yang pagi hari ini kita boleh sama-sama renungkan akan kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa dikatakan orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ini sesuatu yang menarik. Kenapa? Ya, di zaman ini sadar atau tidak, kita ini sedang dibawa kepada situasi yang membuat orang itu justru melatih dirinya untuk tidak sabar. Mungkin saudara bertanya-tanya, apa itu? Coba kalau saudara lihat di sekeliling saudara, dalam setiap aktivitas saudara, bahkan untuk makanan juga, semua serba instan gitu ya. Semua cepat saji gitu ya. Kalau kita pergi ke supermarket gitu, kita bisa melihat ada makanan-makanan yang di situ diterangkan cepat saji. Tidak butuh koki yang handal, kita pun juga bisa untuk melakukan. Seperti misalnya mie instan gitu ya, atau makanan-makanan yang lainnya yang Bapak Ibu biasanya belanja gitu ya. Kita seringkali tergoda dengan apa yang kita lihat. Oh, ini cepat, ini nggak ribet. Ini instan, ini membantu, ini sepertinya mempercepat pekerjaan kita. Nah, ini yang saya katakan bahwa sebenarnya ada sesuatu yang bertolak belakang dari apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita untuk sabar, melatih diri kita untuk sabar, menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Tapi justru di dunia ini kita sedang diseret dalam situasi yang ya kita nggak menyadari itu. Fasilitas-fasilitas yang sekarang kita bisa temukan adalah menuju kepada sesuatu yang cepat gitu ya. Saudara pasti paham apa yang saya maksud. Memang itu membantu kehidupan manusia, itu boleh memberikan sesuatu perbedaan, atau mungkin kita masuk di zaman yang modern gitu ya. Tetapi dari hal-hal yang sering kali kita lakukan dan sering kali kita responi, sesuatu yang justru membuat kita jauh dari kehendak Tuhan. Kita seringkali nggak sabar. Kita seringkali justru maunya cepat. Saudara, kadangkala keinginan kita, keinginan hati kita, daging kita itu pengennya ya cepat. Seperti apa yang kita inginkan. Misalnya kita butuh sesuatu, ya sudah. Kalau kita berdoa, amin, jawaban sudah ada, begitu kan. Dan itu sesuatu yang menjadi harapan kita semuanya. Ya memang Tuhan bisa saja menjawab secepat itu. Tetapi ada sesuatu yang justru Tuhan pengen ajarkan kepada kita. Bukan kehendak kita, tapi kehendaknya Tuhan. Kenapa? Kalau kita belajar tentang kehendak Tuhan, itu pasti mengarah kepada kebenaran. Tetapi kalau kita menuruti kehendak kita, belum tentu kehendak kita itu sesuai dengan kebenaran. Nah, kembali kepada topik kita. Orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Coba kalau saudara renungkan tentang pribadi pahlawan atau seseorang yang disebut pahlawan.
maka adalah sesuatu penghormatan bagi orang itu. Adalah sesuatu yang luar biasa. Pribadi yang luar biasa. Nah, orang yang sabar itu adalah orang yang punya kepribadian yang luar biasa. Tidak gampang orang dapat gelar pahlawan. Ada sesuatu yang dia lakukan dan itu sesuatu yang istimewa. Itu sesuatu yang luar biasa. Atau paling tidak ada sesuatu jasa yang sedang dikerjakan oleh orang itu sehingga dia mendapat gelar seorang pahlawan. Dan untuk menjadi pahlawan itu enggak gampang. Sama sebenarnya saudara, kalau kita membaca firman Tuhan ini kita renungkan, orang yang sabar itu disandingkan sama atau melebihi seorang pahlawan, maka memang untuk bersabar itu enggak gampang. Banyak orang tidak lulus dari ujian kesabaran. Ya seperti tadi, orang pengennya cepet-cepet, nggak mau repot, nggak mau terlalu lama menantikan proses. Itu yang ada dalam benak kita atau manusia. Dan firman Tuhan ini menunjukkan memang nggak gampang. Dan ada hubungannya antara kesabaran dengan menguasai diri. Bagaimana orang bisa sabar kalau orang itu tidak bisa menguasai diri? Kesabaran adalah suatu ujian iman sebenarnya bagi kita sebagai orang percaya. Bagaimana saudara memperhatikan iman saudara dalam kehidupan sehari-hari? Ada banyak hal-hal atau situasi yang saudara hadapi. Mungkin saudara harus mempunyai kesabaran dari menantikan pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara bagi saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan atau yang sedang dalam pergumulan. Atau mungkin seringkali kesabaran kita diuji ketika kita harus menghadapi suami yang keras mungkin atau kasar. Istri yang bawel mungkin, atau anak-anak yang nakal, atau pekerjaan-pekerjaan yang mungkin membuat saudara tidak sabar. Dan ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi saudara secara pribadi. Saudara, pagi hari ini bukan satu kebetulan, saya pun juga termasuk orang yang gak sabaran. Tapi ketika saya membaca ayat ini, saya merasa diberkati. Saya merasa diingatkan kembali. Saya merasa bahwa memang gak gampang untuk menjadi orang yang sabar. Untuk menjadi orang yang menguasai diri itu gak gampang. Kita ini punya kelemahan. Setiap orang, saudara boleh cari orang yang tersabar di dunia. Saudara kalau punya kesempatan saudara boleh bertanya, boleh ngobrol sama orang tersebut. Pasti mereka mengakui bahwa kesabarannya juga punya keterbatasan. Punya batasan-batasan tersendiri. Hanya mungkin tingkatannya dibanding kita dia lebih sabar. Tapi tetap ada waktunya dia akan juga tidak sabar. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita bisa menjadi orang yang sabar? Karena di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 2 itu kita tahu bahwa buah roh itu adalah salah satunya adalah kesabaran. Artinya bahwa memang kesabaran itu tidak bisa kita usahakan dengan kekuatan kita sebagai manusia. Kekuatan daging kita. Kita harus mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita harus meminta Roh Kudus untuk boleh memimpin hidup kita. Memberikan kemampuan kepada kita supaya kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang sabar.
sabar menghadapi suami, sabar menghadapi istri, sabar menghadapi anak-anak, sabar menghadapi pekerjaan, dan sebagainya. Bahkan dalam pelayanan pun juga demikian. Banyak hamba-hamba Tuhan yang harus berhadapan dengan jemaat-jemaat yang mungkin membuat pelayanan hamba-hamba Tuhan ini menjadi mungkin kehilangan kesabaran gitu ya. Karena memang banyak karakter yang harus dilayani dan itu membutuhkan kesabaran. Nah, pagi hari ini mari kita hanya mengandalkan kuasa Roh Kudus. Kita meminta kuasa Roh Kudus memimpin kita. Kita berserah kepada kuasa Roh Kudus untuk supaya boleh mengendalikan kita. Kalau kita bisa hidup seturut dengan kemauan Roh Kudus, maka kita akan bisa menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Menjadi pribadi-pribadi yang bisa menguasai diri. Kalau saudara mungkin sedang menghadapi masalah dan saudara mungkin berkata, wah kalau masalah saya ini sulit Pak untuk sabar. Saya sudah lama. Mungkin ada yang ngomong saya sudah tahunan. Lama banget Pak saya menantikan ini misalnya. Saudara, kalau saudara masih diberikan hidup saat ini, detik ini saudara masih mendengarkan firman Tuhan, artinya Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Ada saatnya nanti, dan nantikan apa yang Tuhan lakukan. Penantian saudara tidak akan pernah sia-sia. Ada banyak orang yang mungkin menantikan pertolongan Tuhan, menantikan janji Tuhan, tapi karena enggak sabar dan memilih untuk meminta pertolongan kepada yang lainnya, justru akan membawa dampak yang sebaliknya. Dan firman Tuhan sudah menunjukkan itu. Saudara ingat waktu Saul enggak sabar menghadapi bangsa Filistin. Enggak sabar untuk datangnya Samuel. Akhirnya dia melakukan sesuatu menurut kehendaknya, kebenaran yang dia pahami. Apa yang terjadi? Bukan kemenangan. Dan dia mengalami sesuatu yang sangat terpuruk. Dia harus kehilangan jabatannya sebagai raja. Dia harus ditolak oleh Tuhan. Pengurapan Tuhan itu hilang atas dirinya. Saudara, ini yang terjadi ketika kita menjadi pribadi yang gak sabar. Kita justru tidak menikmati berkat Tuhan, tapi sebaliknya kita akan kehilangan semuanya. Mari pagi hari ini kita jangan seperti yang Tuhan sudah nyatakan dalam firman-Nya. Seperti Saul. Baiklah kita menjadi pribadi-pribadi yang melatih diri kita untuk sabar. Memang gak gampang. Untuk sabar dan menguasai diri itu gak gampang. Sekali lagi firman Tuhan jelas mengatakan itu buah-buah roh. Itu sesuatu yang bisa dihasilkan dari Roh Kudus. Kalau saudara tidak bisa menyerahkan diri saudara, saudara tidak mau ditegur oleh Roh Kudus, saudara tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka jangan harap saudara bisa menjadi orang yang sabar. Karena kesabaran itu hanya bisa dimunculkan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu jadilah orang-orang yang dipimpin Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Setiap hari saudara boleh meminta pengurapan Roh Kudus. Sehingga saudara boleh menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Boleh menjadi pribadi-pribadi yang bisa mengendalikan diri. Menguasai diri. Saudara, orang punya keinginan. Dan ketika orang itu tidak bisa mengendalikan dirinya, maka dia akan kalah. Bagaimana supaya kita enggak kalah? Kita harus taat kepada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ngomong jangan, ya sudah jangan. Kalau Roh Kudus ngomong
diam, ya sudah diam. Loh tapi saya kalah, nggak apa-apa. Memang Tuhan suruh saudara diam. Kalau Tuhan ngomong saudara untuk pergi, ya sudah pergi, lakukan saja. Lihat nanti, Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Puji Tuhan. Oleh sebab itu mari kita sama-sama belajar. Saya pun belajar. Saya juga orang yang tidak sabaran. Tapi biarlah kuasa Roh Kudus boleh mengurapi kita semuanya. Dan pagi hari ini kita boleh melakukan aktivitas kita bersama Roh Kudus. Dan kita menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu boleh menasihati kami, Firman-Mu boleh menegur kami, dan Firman-Mu boleh melatih kami untuk boleh menjadi orang-orang yang seturut dengan kebenaran Firman-Mu. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang sabar, kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang bisa menguasai diri, bukan karena kami, bukan karena kemanusiaan kami, tetapi karena Engkau ada dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.